pada tahun 92, kami waktu itu didatangi oleh 4 fraksi. Fraksi P3, PDI, Golkar, dan fraksi ABRI. Yang intinya beliau-beliau ini menyampaikan apakah saya bersedia untuk dipilih menjadi wakil presiden. Jadi tidak seperti sekarang sudah beda caranya. Kalau waktu itu saya itu seperti sekarang, pasti saya tidak mampu. Karena saya tidak ada duit. Waktu itu saya hanya tidak bodoh apa-apa. Tidak pakai duit, tidak pakai kampanye, tapi saya betul-betul siap sajalah. Siapapun yang datang untuk memberikan kepercayaan, ya saya terima. Jadi keempat fraksi ini saya terima. Itu pun ada syarat. Walaupun saya terima, mereka calonkan sebagai wapres, secara konstitusi ini harus dibicarakan dulu kepada presiden terpilih. Presiden terpilih Pak Harto didatangi oleh 4 fraksi, tanya, Pak, bersediakah Bapak didampingi oleh orang yang namanya Tri Sutrisno? Kalau Pak Harto mengatakan oke, jadi. Kalau tidak, cari lagi. Yang cari 4 fraksi MPR ini. Begitulah. Tapi syukur alhamdulillah Pak Harto ditanya terus langsung diterima. Tugas Wapres jelas sesuai Undang-Undang Dasar 45, wakil presiden adalah pembantu presiden. Pembantu dalam arti luas. Oleh karena itu waktu itu tradisi zaman waktu itu wakil presiden itu senantiasa dijadikan atau ditempatkan dalam bidang pengawasan pembangunan. Jadi mulai Pak Adam Malik, Pak Hamengkubuwono, Pak Harmono, sampai kami itu diberikan tugas pengawasan pembangunan. Hanya pada waktu saya ditambah 2 lagi. Di samping mengawasi pembangunan, kita juga menjadi ketua Baperjanas. Itu satu institusi yang membicarakan karier eselon 1. Supaya tidak terjadi like and dislike. Ya, kalau dulu sebelumnya itu like and dislike. Kelompok mana nih, golongannya siapa nih, itu pasti jadi. Tapi dengan adanya dibentuk Baperjanas, itu dirapatkan dulu, sampai akhirnya lulus baru jadi. Itu yang kedua tugas saya. Diberi lagi 3, yaitu pengawasan objek vital strategis. Jadi misalkan Indonesia akan meluncurkan waktu itu satelit, ini Menteri Perhubungan tidak bisa begitu saja. Dia harus konsultasi dulu dengan kita untuk tanya. Kita tanyain siapa yang dipercaya. Apakah Amerika, apa Tiongkok, apa Rusia, apa Perancis, silakan. Lalu kriterianya apa? Mana harganya yang lebih murah? Mana yang paling aman, jarang kecelakaan, seperti itulah. Dari 3 ini. Jadi tidak benar kalau presiden dan wakil presiden itu membagi tugas ya, seperti membagi kue, tidak boleh. Misalkan ada istilah, presiden ngurusi ekonomi, wakil presiden ngurusi bidang lain. Tidak ada pembagian seperti itu. Presiden itu memimpin eksekutif pemerintah utuh, wakil presiden membantu presiden. Mengapa ditaruh di bidang pengawasan? Ini hebatnya. Pengawasan itu mengawasi semua aspek, pusat, kabinet sampai daerah. Maksudnya supaya tahu wapres ini, itulah negara. Jadi, in case nanti presiden ini berhalangan, sakit atau mati, wapresnya tampil sudah, karena sudah mengawasi semuanya. Jadi tidak benar kalau sekarang presiden bagian A, wapres bagian B, keliru itu. Ya. Ada satu lagi yang saya ingatkan.
Di Indonesia tidak ada sistem presidensial, tidak ada. Tidak ada sistem parlementer, tidak ada. Walaupun ada presiden, ada parlemen, tetapi tidak boleh disebut presidensial maupun parlementer. Mengapa? Karena waktu para pendiri negara ini dulu akan membentuk suatu sistem pemerintahan negara, waktu itu Bung Karno sudah mengingatkan, jangan sampai kita mengambil yang ada di luar. Apa itu presidensial, yang waktu heavy ke Amerika, Perancis, atau parlementer, Eropa, Inggris. Bung Karno nginget. Lalu nyeletuk satu tokoh yang namanya Pak Kasman. Oh kalau gitu Bung, sistem sendiri. Bung Hatta mengatakan sistem Indonesia. Itu yang betul. Jadi maaf, sekarang jangan menyebut sistem presidensial, keliru. Kalau mau konsisten, yang benar itu sistem sendiri tadi, yang kemudian setelah dikaji, menjelma menjadi sistem MPR. Mengapa MPR? Karena MPR adalah tempat wajah daripada rakyat ini. Rakyat Indonesia di situ semua ada. Baik yang dipilih, yang di DPR, masih kurang DPR, ada yang lain. Apa itu namanya? Utusan daerah. MPR, utusan daerah dan DPR masih kurang. Masih ada yang tercecer. Jangan sampai ada yang tercecer. Orang Indonesia dimanapun, di dalam wadah apapun harus ada di MPR. Itu namanya utusan golongan. 3 komponen ini. Nah sekarang nggak tahu saya reformasi kok cuma 2. Nggak tahu. Tapi beliau hebat. Saya alhamdulillah, mengapa? Karena MPR tahun 2009 sampai 14 itu memberikan rekomendasi kepada beliau MPR yang sekarang dengan rekomendasi nomor 4 yang intinya supaya MPR yang sekarang ini membentuk badan atau lembaga pengkajian tentang Undang-Undang Dasar 45. Para hadirin sekalian, demikianlah, saya mohon maaf terlambat 2 menit. Atas kesalahan saya minta maaf. Semoga kiranya uraian saya ini bermanfaat bagi kita semuanya, menggugah kita semuanya, justru akan menyongsong kebangkitan nasional nanti dan menyongsong 70 tahun merdeka. Mari kita introspeksi. Yang baik kita lanjutkan, kita teruskan. Tapi yang kurang kita harus berani mengakui itu keliru. Sistem pemimpin sama kuat. Pemimpin harus kuat, sistemnya harus baik. Ya, tidak mungkin sistemnya morat-marit, walaupun pemimpinnya siapapun tidak akan jadi. Demikian, semoga Allah SWT senantiasa memberkati, meridhoi, dan membimbing kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tuntas sudah kami menemani Anda dalam program spesial berita 1 TV Super Mentor bersama Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Jenderal Purnawirawan Trisutrisno. Nantikan Super Mentor selanjutnya, dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dora Edward mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.